Berarti ini aku nanya dulu. Kak Agatha percaya nggak kepada Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 21? Percaya nggak? Percaya? Nah, kalau misalnya Kak Agatha percaya berarti jelas dong real. Di situ Apa tuh? mengatakan bahwa engkau nabi yang akan datang, itu jelas berarti nabi der. Maksudnya Coba apa? baca lagi dulu. Maksudnya apa? Enggak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan ada dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu antara Agatha dan saudara-saudara kita dari Muslim yang masuk ke Rom ini, sehingga mereka mempertanyakan tentang keimanan di dalam kekristenan dan sebaliknya terjadi diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Untuk itu saudara, mari kita simak saja video ini sehingga kita akan mengerti kebenaran yang sebenarnya, sehingga kita juga bisa menentukan pilihan kita untuk kita menentukan pilihan yang benar. Untuk itu mari saudara kita simak bersama-sama video ini. Ini adalah teologi. Itu semua dalil. Oke, Kak Agatha Jadi tadi keidealismen yang saya jelaskan ini benar-benar tertulis. Oke, Kak Agatha tadi bilang kitab Yohanes ya. Oke, kalau semisalkan Pak Prof, bentar ada tamu Pak Prof. Ya, lanjut, Mait. Oke, kalau semisalkan Kak Agatha berpatokan kepada Yohanes, oke, coba artikan Yohanes pasal 4 ayat 19, coba artikan. Coba baca. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata seorang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berarti jelas dong. Kalau misalkan Kak Agatha berpatokan kepada dalil tersebut, berarti jelas Kak Agatha percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Yesus memang nabi. Peristiwa pada saat Yesus masuk ke Yerusalem dari kota Betania itu, dia naik keledai memang disebut, inilah nabi Yesus. Inilah nabi. Memang dalam kekristenan Yesus itu disebut nabi. Karena apa? Karena dalam kemanusiaan bukan keilahiannya ya. Dia juga menubuatkan akan apa? Akan datangnya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Sang Bapa. Saat dia naik ke surga, dicurahkan Roh Kudus dari Sang Bapa melalui Sang Putra. Itu yang dia nubuatkan. Jadi kalau masalah nabi kepada Yesus, betul. Itu menggenapi apa yang tertulis di dalam Zakaria 12 ayat 10. Kami nggak ada masalah dengan kata-kata Yesus itu nabi, bro. Oke. Udah, Pak Prof? Udah. Terima kasih. Bagaimana suatu kitab dinyatakan benar jika kitab tersebut bertentangan satu dengan satunya yang lain? Contohnya di dalam keterangan Yohanes bilang Yesus adalah nabi. Terus di dalam keterangan yang lain bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana suatu kitab Bible dinyatakan benar-benar 100% murni adalah kitab yang turun dari Tuhan gitu ya. Kalau misalkan kitab tersebut membingungkan umatnya, di satu lain mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, di satu lain ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Contohnya apa? Dalam Yohanes pasal 4 ayat 11 mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata seorang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jelas bertentangan satu sama lain dong, akan kontradiksi. Bertentangan dengan apa, bro? Sorry saya baru. Bagaimana suatu kitab? Bagaimana suatu Tadi kayaknya udah saya jawab, apa mau diputar? Kami tidak menolak kenabiannya. Bertentangan nggak dengan keilahiannya? Enggak. Nah, nanti dulu Kak Agatha, jangan potong dulu ya, bentar ya. Kita diskusi, oke? Coba dalilmu apa tadi, yang mana? Coba. Oke, ulang ya. Aku ngambil tadi dalil. Coba Kak Agatha lihat nih. Yohanes pasal 1 Yohanes 1 Yohanes 1 pasal 2 ayat 21, pasal 1 21. Oke. Minta tolong langsung baca 25 aja, terlalu berbelit-belit. Langsung baca 25-nya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jangan baca 21, langsung baca 25. Oke, 21 saya bacakan dulu ya. Mana bentar, aduh. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan, engkau nabi yang akan datang. Ayat 25-nya ya. Yohanes 1 ayat 25 ya. Ini Santo Fotini yang ngomong. Iya. Ya. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau
engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang. Bukan. Tak, itu Yohanes berapa kamu baca? Yohanes 1. Yohanes berapa sih David? 4 ayat 25. Lu Yohanes berapa? Ulang. Ini si Mayat aja nggak tahu kau bacain apa tak? Enggak, ulang tadi. Oke, kamu mau diulang yang mana calon Mat? Gak apa-apa. Yang tadi Yohanes. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 21 coba ulang-ulang. Oke, ayat 21 ya. Ini ya. Ya. Sabar. Lalu mereka bertanya, ini orang-orang Farisi ya. Bertanya kan Yohanes ya kan. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Terus di mana? Oke, engkau adalah nabi yang akan Iya. datang. Berarti ini aku nanya dulu. Kak Agatha percaya nggak kepada Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 21? Percaya nggak? Percaya? Nah, kalau misalnya Kak Agatha percaya berarti jelas dong real. Di Apa situ tuh? mengatakan bahwa engkau nabi yang akan datang, itu jelas berarti nabi. Maksudnya apa? baca lagi. Maksudnya apa? Enggak, aku belum ngerti. Bentar Pak Prof. Oke. Yang maksudnya di sini nabi siapa coba? Nah, kata Agatha tadi menjawab, bukan. Engkau lah nabi yang akan datang. Betul. Dan Terus ia menjawab, bukan. Siapa yang menjawab bukan? Elia, bukan? Yohanes. Coba bahas. Bentar, Oke, coba. Nanti tanya. dulu, jangan potong dulu dong, gantian. Gak apa-apa Pak Prof, kita ikutin. Kebegoan dia ya. Gak apa-apa, memang bodoh dia harus Coba. dinyatakan. Nah, oke. Kita sambungkan Tunggu, ini gimana maksudnya? Kan Oke. orang Israel saat Bentar, tak, itu. jangan usah dikasih tahu tak, biar aja tak, biar Oh, tak jangan dijelasin. dikasih tahu. Oh iya. Biarin. Lanjut. Ini kayak si Umar Valen nih, kejebak di sini. Siap. Lanjut bro, lanjut. Oke, kita bahas ke Yohanes pasal 4 ayat 19. Di situ Enggak, yang mengatakan- tadi dulu, yang tadi Yohanes 1. Yohanes 1 dulu. Coba bacakan lagi. Oke, saya ulang ya. Oke, aku baca. Yohanes berapa? Lalu- Kamu baca berapa? 1 ayat 21. Lalu mereka Ayat 21 bertanya ya? kepadanya, kalau begitu siapakah engkau Yohanes? Elia? Dia menjawab bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab bukan. Apa yang mau ditanyakan apa di sini? Bentar. Nanti dulu, bentar dulu. Yang mau ditanyakan bukan kan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 21 menjelaskan bukan katanya. Coba kita buka Yohanes pasal 4 ayat 19. Oke, Bukan yang saya bilang baca. bukan itu siapa, bro? Yang bilang bukan siapa? Ya, makanya anak tanya dikarenakan anak bukan Kristen, cuma anak tanya. Itu Yohanes. Menurutmu Itu siapa? Yohanes. Menurutmu siapa? Itu Yo. Gak usah Itu dikasih Yo. tahu tak. Oke, itu Menurutmu Yohanes. siapa di situ? Menurutmu Itu tadi siapa? kan kata Agatha tadi kan kata Kak Agatha adalah Yohanes. Coba baca kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Anda aja bacakan dulu ya. Kata perempuan itu kepadanya. Yohanes 4 ayat Tuhan, berapa? ayat 19. Aku aja yang baca tak. Aku yang baca tak. Ya. Ayat berapa, bro? Yohanes 4 ayat 19. Kata pasal 4 perempuan ayat itu 19. kepadanya, Aku Tuhan, bacain. nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Terus? Oke, yang jadi pertanyaan, bagaimana suatu kitab dinyatakan benar kalau misalnya dari kitab tersebut bertentangan satu sama lain? Yang mana bertentangannya? Gak apa-apa, Prof. Yang gimana Nanti dulu. bertentangan? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 21 menjelaskan bukan, menjawab bukan. Yang bukan itu terus di sini- siapa? Yang enggak, yang di Nah, Yohanes 1 itu di siapa sini. memangnya kamu kira? Bang Blaze Ticket tolong direkam Bukan. nih, tolong direkam nih. Engkaukah nabi yang akan datang? Di Itu sini kamu tahu nggak menjelaskan. siapa yang nanya? Kamu tahu nggak siapa Nah, yang nanya? makanya anak tanya dulu, itu siapa coba? Orang Yahudi. Coba Orang Yahudi. Yang ditanya, kamu nggak nanya lagi. Yang ditanya Goblok siapa? banget Coba. nih Islam serius. Oke. Coba. Dikarenakan anak dekat nggak tahu, anak tanya sama Kak Agatha nih, kan kita diskusi, coba. Ya, itu yang menanyakan adalah orang-orang Yahudi. Yang ditanya itu Yohanes Pembaptis. Oke. Kau kira itu Yesus, Dek? Itu Yohanes Pembaptis, Dek. Jangan. Ambulans, siapkan. Linu. Kabur dia. Kabur. Duar, meledak sendiri Astaga. mukanya. Itu makanya kan Asli. bilang, kau tahu nggak siapa yang nanya, siapa yang jawab? Duar, katanya dia yang duar. Tapi saya mau masuk ya. Tapi udah dapat poinnya. Saya mau masuk ketika dia mengatakan utusan adalah nabi. Coba kau tanya dulu Maryam 83. Apakah Saitoni Rojim itu adalah nabi? Bukan kan? Saya mau nanya ini. Duar. Saya mau kunci Aduh, poinnya asli. ya.
Ya, koplak banget. Dia nggak tahu apa-apa. Itu bikin malu orang Islam loh, serius tadi pertanyaannya. Tapi Prof, ya sebenarnya poinnya adalah penjelasan saya tadi Prof, itu masuk di ayat yang dia bawa. Yohanes 4 ayat 19 apa? Tuhan, udah dibilang Tuhan, telah nyatalah engkau nabi. Tuhan dan nabi. Luar biasa. Iya nggak? Saya tadi mengatakan Yesus itu Tuhan dan nabi. Dijawab pakai ayatnya sendiri. Ini sering banget loh. Islam naik ke room saya bertanya dengan jawabannya. Ini dia jawabannya. Ketika saya mengatakan Yesus itu Tuhan dan Nabi, kamu sudah mengatakannya anakku. Oh, malu banget serius. Ini ya, duar. Dia kemarin juga duar gitu ya Pak Bro. Meledak sama sirah nabawiyah. Kabur lagi dia. Kabur lagi kau. Duar. Maryam 83. Aduh. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. 83. Sorry, 83 mana ya? Bawah nih. Calon mayit nggak berani naik lagi, calon mayit. Menanggapin dong kitabnya. Takut kah? Prof. Maryam 83. Saya mau duar bahagia loh. Aduh, sing ada lawan kebotolannya ya. Mana Prof? Mengutus setan. Nih, Iya. Maryam 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir untuk mendorong mereka? Ya. Allah mengutus setan. Lu udah makan? Hah? Lu gak apa-apa nonton gue? Serius dari luar Di ya? mute aja lo tak. Oh sorry. Iya. Jadi teman-teman itu yang di Yohanes 1 itu ini pembicaraan antara orang ini ya. Orang Yahudi kepada siapa ini? Kepada Yohanes. Yohanes bukan penulis Yohanes ini. Tapi Yohanes Pembaptis. Nah, tadi memang karena IQ-nya Islam ya. Dia orgasme ngelihat ini. Bukankah engkau nabi? Dia kira ini Yohanes ngomong ke Tuhan Yesus. Nggak nyambung. Yang Yohanes 4 sebentar ya. Yang Yohanes 4 itu Tuhan Yesus. Yang Yohanes 1 itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis Israel. ini pernah ya satu ketika ada orang si Valen ya, inisialnya ya Umar Al-Fariski ya, masuk Islam. Jangan dipotong dulu dong, dengerin Tunggu. dulu. Kalau aku sih jadi kamu sih malu bro. Naik lagi tuh malu banget. Jadi dia masuk lagi, tapi tadi sebentar, diturunin. sabar, nggak ada dong yang turunin, alasan aja. Ya, di sini ini pernah dijadikan konten. Sabar dong bro. Pernah dijadikan konten ya. Ini jadi pertanyaan dia loh. Kok bahkan waktu itu lebih bodoh lagi sama daripada si calon mayat ya. Kok ini Yohanes memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri gitu. Itu si Umar itu mengira ini adalah Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes ini, surat Yohanes. Ini memberi kesaksian terhadap dirinya sendiri. Padahal jelas-jelas ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah sekarang disempurnakan lagi si mayit ya. Mengira ini adalah pernyataan bahwa Yesus bukan nabi. Dia kira ini omongannya Tuhan Yesus. Dasar Islam Kita ya. bahas ini dulu. Kita bahas ini dulu. Kita kan diskusi. Makanya anak pengen tahu, baca Yohanes pasal 1 ayat 21 terus disambung dong sama Yohanes pasal 4 ayat 19 dan dibuka lagi Yohanes pasal 7 ayat 10. Coba baca sampai ke bawah terus sampai kitab Kejadian. Lompat sih Prof. Oh, dia masih mempertahankan. Dia masih mempertahankan. Oke, yang jadi pertanyaan anak ini nih Kak. Kok gitu di dalam nih yang anak tanya dulu sama Kak Agatha nih. Agatha percaya nggak sama Yohanes? Percaya, udah gue bilang percaya. Oke, percaya 100%. Terus? Yakin kah? Yakin. Kenapa? Yakin, oke. Bagaimana
kita akan mempertahankan kitab kita, sedangkan kitab tersebut bertentangan satu sama lain dengan Yang mana yang perkataan sendiri. bertentangan? Yang mana? Oke, coba nih nanti Pak Prof nih ditafsirin sampai ke bawah. Coba simak secara baik-baik dan detail. Nanti bacain nih, bacain yang sini. Jangan kaget, jangan kaget. Pokoknya Yohanes berapa, Bro? Satu. Jangan dor-doran, jangan di. Lo yang dor-doran kan kau duluan tadi kan? Lagi. Oke. Oke, Coba Yohanes tarik 1 nih saya baca ya. Kesaksian Oke, baca. Yohanes tentang dirinya sendiri. Itu judulnya. Ini kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Bukan orang lain ya. Itu judulnya. Oke. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Ya, kesaksian Yohanes nih, ya. Orang Lewi itu bertanya, ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias, kata Yohanes. Yohanes tuh ngomong, dia bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, ya ditanyanya. Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia ini adalah orang yang berseru-seru yang dinubuatkan Nabi Yesaya, yang mengatakan luruskanlah jalan Tuhan. Jadi Yohanes ini adalah nabi pembuka jalan Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi itu nanya, kaukah? Sabar, ini ku jelaskan biar otak kau yang mayat itu makin gak ngerti. Ya, jadi Yohanes di sini bersaksi bahwa dirinya adalah pembuka jalan bagi Mesias yang akan datang, nabi yang dinanti-nantikan, bukan nabi dia, tapi nabi yang dinubuatkan itu, Mesias yang dijanjikan itu siapa? Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Itu makanya dia bilang, bukan aku yang dinubuatkan Nabi Daniel itu, bro, bukan nabi aku, bukan Mesias aku, tetapi nih yang di bawah, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nabi Yesus yang dia maksud, bukan Nabi Yohanes. Aku Nabi Yohanes, aku bukan Nabi Yesus. Itu kata Yohanes sebagai kesaksiannya. Itu Nabi Yohanes, bukan Nabi Yesus. Berarti di sini mengatakan bahwa berarti Yohanes bukan nabi dong. Bukan nabi yang dinanti-nantikan seperti yang dinubuatkan. Kan ini nih. Nanti dulu jadi potong Gini dulu ya, dong katanya. Islam. Nih kamu dengar kata per kata ya. Ini pertanyaan mereka. Ya. Ia mengaku dan tidak berdosa. Lalu mereka bertanya kepadanya, engkaukah Elia? Pertama ditanya, kaukah Nabi Elia? Nabi banyak. Nggak ada Muhammad di sini ya. Engkaukah Elia? Ditanya dulu nih sama orangnya. Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Mesias yang akan datang? Bukan. Ini ada banyak nabi yang dia tanya. Apakah engkau Nabi Elia? Apakah engkau nabi atau Mesias yang dijanjikan itu yang di dalam Daniel 7 ayat 13-14? Bukan, karena dia memang bukan keduanya. Tetapi dia adalah orang atau nabi yang berseru-seru yang membuka jalan Tuhan yang dinubuatkan Yesaya. Ini saya ulangin berapa kali kamu nggak akan ngerti, Maya. Orang nabi yang berseru-seru. Tadi Kak Agatha bilang bahwa Elia itu bukan nabi. Bagaimana suatu pendapat akan dinyatakan dan akan dikukuhkan? Yang ditanya nabi yang akan datang. Yang ditanya kaukah Nabi Elia? Bukan. Ini nabi ada banyak di sini. Nanti baik hati. Bagaimana diskusi? Di bawah aja lah. Memang kau mayat. Kamu memang bodohnya luar biasa. Ya, memang kau mayat. Saya bicara seperti kepada mayat. Coba Prof, udah pernah ngobrol sama mayat? Udah. Gak ngerti kan? Kau bilang aku lapar pun kau gak ngerti kan? Nah itu dia. Waktu anjing saya mati ya diracun sama tetangga saya yang Islam ya, saya ajakin ngomong nggak nyaut ya kayak tadi tuh. Kalau saya analogikan ya Pak Prof murid, saya murid, anggaplah Agatha ini murid. Kaukah murid Agatha? Bukan Agatha 2 ya. Kaukah murid Agatha 2? Bukan. Terus tanya, apakah kau murid Agatha murid profesor? Bukan. Ini sama-sama murid.
Jadi ada 3 nabi di sini yang diomongin. Nabi Yesus yang ditanyakan itu Nabi Elia atau dia sendiri adalah Nabi Yohanes. Ih, goblok. Susah memahami. Susah ngomong. Memang betul, Prof. Susah ngomong sama agama yang nabinya cuma 1 biji. Ya itu. Mati pula. Mati pula. Mati Satu lagi. mati pula. Diperingatin lagi. besok pula. Wajar karena nabinya cuma 1 yang dia kenal di dunia ini. Ya, yang menyodok bocil. Harus kukeluarkan sedikit yang menyala-nyala dari kepalaku ini. Kelas kalau katanya Vaslav. Kelas. Ya, jadi kalau nanti ada yang nanya, kaukah nabi yang menyodok bocil? Bukan. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tatkala kita meninggalkan Tuhan, maka tentunya kita akan mengalami kerugian besar. Karena pada akhirnya kita akan binasa untuk selama-lamanya. Namun pada saat kita mau percaya dan setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita, maka hidup kita ada dijamin oleh Tuhan, yaitu kita memiliki kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.